mencoba intinya. Kayak aku pun nggak tahu kalau misalnya usaha aku bakal meledak kayak sekarang gitu kan. Yang namanya usaha harus dicoba, terus jangan menyerah. Namanya usaha pasti ada naik turunnya. Nah, gimana caranya kita harus tetap inovasi. Kayak aku nih bahan, nggak cuma itu aja. Pasti ntar aku ganti dengan anak muda, harus pintar-pintar nyari peluang bisnis. Apa nih yang lagi viral, apa nih yang lagi rame, motivasinya ya kita harus berani ngambil resiko untuk berdagang gitu. Jangan takut untuk memulai usaha yang belum pernah kalian cobain. Karena kita nggak tahu ke depannya usaha kita ini bakal sebesar apa. Dari yang satu mungkin bisa buka cabang di tempat-tempat lain, kita nggak ada yang tahu. Lebih semangat, jangan pantang menyerah. Lagi prefer dagang pisang nih. Oh itu apa tadi? Aku pakai golden veil buat coklat crunchy-nya. Ntar terus dipanasin di pemanas. Pemanasnya beda konsep. Soalnya ini pakainya cuma berapa topping doang kan. Ya, jadinya cuma 2 aja, lebih kecil ya. Kalau ini lebih murah, yang ini sekitar 400. 400.000. Iya, jadi ada varian toppingnya, ada coklat crunchy, tiramisu, green tea, terus ada white coklat, dark coklat juga yang dari buah. Jadi pakai si kalebut juga kalau ada yang mau. Jadi pisang goreng, tapi coklatnya coklat premium, yang crunchy-nya kayak gini. Oh. Ya orang pada seneng pisangku karena aku pakai golden veil kali ya. Ini best sellernya termasuk daripada coklat itu, dark coklat itu orang pada sukanya ini. Jadi pisang panas, coklatnya jadi panas. Jadi ada crunchy-nya, jadi ntar coklatnya ini jadi panas. Jadi pisang panas ketemu coklat panas. Ide karena dari ini aja sih. Aku ngelihat buah aku aja bisa rame. Terus nyoba pisang, kenapa nggak satu konsep aja? Terus aku jadi belanja juga semua nggak ribet kalau dalam satu konsep kan. Oke, cairinnya berapa lama kayak itu, Kak? Yang ini? Iya. Yang ini sama 20 menitan. 20 menitan. Karena dia kan emang sebenarnya ini cuma buat pemanas aja. Jadi panasnya tuh yang nggak panas banget. Oh. Jadi cuma sekedar penghantar kehangatan aja buat si pan ini gitu. I see. Itu pakai air bawahnya ya? Apa? Enggak. Oh, enggak kayak ya? gini, Map. Nah, Oh, kosong. Iya, jadi dia cuma nempel aja. Nah, kan kalau golden veil dia bentuknya gini kalau nggak dipanasin. Kayak kental. Nah, ntar kalau udah dipanasin sama pemanasku, dia bakal cair. Ini kental teksturnya. Jadi kalau buat dibalutin ke atas pisang, nggak merata. Nggak merata. Benar. Ini green tea crunchy. Oh, ada Iya. crunchy-crunchy-nya. Ada. Biasanya kan kalau yang lain pakainya ini ya, merek Kulin, coklat Kulin, dia nggak ada crunchy-nya. Dan customerku lebih suka yang semuanya serba crunchy. Per segini 500 gram. Iya, tepung, tapi udah dalam bentuk premix. Jadi udah tinggal ngadonin aja. Udah dibumbu-bumbuin semua. Kayak tepung terigu kali ya? Iya, jadi biar nggak ribet juga sih sebenarnya mah lebih simpel. Kalau harus bumbuin di sini kan banyak yang harus dibawa perintil-perintilannya. Kalau gini kan kita tinggal, semua orang udah pasti bisa, tinggal ngairin sama ngaduk. Lebih praktis aja sih, dibikin praktis. Itu per setengah kilo ya? Ya, ini setengah kilo. Nih jadi aku biasanya kalau baru datang langsung bikinnya sekilo. Oh, sekilo gini. Ya. Ini apa, Kak? Blue Band. Oh, pakai blue band, Pakai Kak? Blue Band aja. Ikutin resep mamak sih, ya katanya suruh pakai Blue Band. Biar lembut kali ya? Iya. Jadi udah ada takarannya. Jadi udah sekilo apa mau bikin setengah pas kilo. Udah pakai gelas ukur ini nih. Oh, itu ukurannya ya? Ukuran sendiri? Iya. Pokoknya gelasnya harus begitulah ya? Iya, harus begini nih. Nggak ada itu nggak jualan? Nah, ini. Wah. Ya. Sehari bisa berapa kali ngadon? 2 kilo sih Kak paling. 2 kilo ya? 2 sampai 2,5. Jadi 200 porsi tuh? Enggak. Berapa? Paling 60-an. Kurang ada tuh, Kak? Baru diaduk ya? Iya, diaduk. Kalau ngaduk kan nggak ada cara sih, yang penting merata aja gitu. Ya kali dari kanan ke kiri, kiri ke Iya. kanan. Yang penting merata aja. Sampai halus ya? Iya. Oh, tambah lagi masih Iya, kekentalan masih Teh? kekentelan. Soalnya kalau langsung dibreokin tumpah-tumpah. Ini tips juga dari mamaku. Mamaku tukang gorengan. Nah, kata dia kalau adonannya kental, itu nanti hasil finishing dari si gorengan itu nanti lembek, nggak garing. Jadi harus agak encer.
Ini namanya Teteh siapa? Belum kenalan ini. Tari. Oh, Tari. Iya. Masih kurang. Biasanya harus 7 sampai 8 gelas. Oh, per Per 1 kilo. 1 kilo. Mana Kak? Kerja di restoran apa? Sebenarnya lebih enak usaha sendiri dong. Enaknya ya kita nggak terikat jam kerja. Iya, itu enaknya. Terus kita bisa manage sendiri keuangan. Dan ternyata hasilnya lebih besar usaha. Biasanya aku dapat uang 2 bulan gaji, ini cuma dalam 3 minggu aku udah bisa. Woi, sombong. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Gak apa-apa, motivasi nggak sih kayak gitu? Betul. Motivasi nggak? Biar orang pada nggak takut usaha. Makanya disuruh resign, suruh modal usaha, dimodalin kan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nggak perlu pakai modal. Goreng. Akhirnya. Ini aku pakainya pisang kepok. Kepok. Itu dipotongnya harus begitu-gitu Teh. Sebenarnya gimana aja bisa sih, cuma kalau konsepku dibikin kayak gini aja biar nggak ribet juga, orang makan udah tinggal langsung makan kan, potongan kecil. Oh, minyaknya udah panas ya? Ya, tadi pas lagi ngadonin itu dipanasin. Jadi kembang itu ya Teh? Ya, kayak pisang kembung masuk angin nggak sih? Dia ntar bakal bulat-bulat ngembang. Gorengnya harus satu-satu Teh? Iya, kalau nggak satu-satu dia nempel, karena konsepku kan emang maunya bulat-bulat. Ya, ada konsepnya bulat-bulat. Kadang ngeliat orang ngeliat aku gampang kayak gini, tapi pacarku aja kalau nyontohin dia masih belum mahir. Oh. Mau dibolak-balik Teh? Ya, Berapa lama nih masak Teh? paling 7 menitan. Ini minyak berapa liter sewanya? 2 liter. Pisang cocok untuk digoreng kan ada pisang raja, pisang nangka, pisang kepok. Aku udah tes food di rumah sendiri. Ternyata yang lebih masuk ya pisang kepok ini karena nggak terlalu manis juga. Ya pokoknya pas deh kalau buat dikasih coklat ya. Nah kalau aku tekniknya karena mamaku tukang gorengan, balik lagi, dikasih lagi, teknik lagi. Katanya setengah matang suruh angkat dulu. Ya ini konsepnya ngikutin orang tua sebenarnya ya. Nah, katanya biar lebih garing matangnya karena posisi kita masak ini kan kita pakai api lumayan gede. Nah, ntar kalau mau lebih garing lagi itu pakai apinya api kecil. Iya, ini setengah matang dulu. Prosesnya aku baru buka sekitar mau jalan 2 minggu. 2 minggu ya? Baru 2 minggu. Nah, ini kan tadi baru setengah matang. Terus kita goreng lagi. Oh gitu? Iya, ini trik orang tua katanya harus diikutin katanya. Kalau nggak pamali. Iya nih, terus apinya dikecilin, jangan gede-gede. Oh, baru Kalau satu. gede-gede dia keberangas ya. Kalau bahasa Betawinya tuh keberangas apa kebrengos ya? Kalau kata mama aku tuh, jadi luarnya garing tapi dalamnya itu belum matang. Kayak belum matang kali ya. Melempem lah kalau bisa dibilang. Ini berapa lama kalau pas ini? Paling 2 menit, cuma tinggal nunggu golden brown aja. Nah, ini udah matang nggak? Nih, udah kalau udah warnanya kayak gini, ya kuning kemasan lah bisa dibilang. Aja. Nih kalau ini nangkanya ya kak. Nih, ya udah, ya ini nangka udah dikupasin. Tapi nangkanya udah manis ya Kak? Udah manis. Kalau dagang ini sehari berapa porsi Kak? Rata-rata? Kalau aku karena masih baru, masih nyari customer untuk nyobain dagangan aku, paling sehari 40 sampai 50. 40 sampai 50. Itu ya kalau weekend, kalau biasa ya sekitar 30-an. Nah kalau nangka ada trik gorengnya nggak Kak? Oh, enggak sih, biar ini aja berlamut ini aja tuh, merata aja tepungnya. Kalau ini nunggu setengah matang juga Teh? Iya sama. Oh sama kayak pisang ya? Pokoknya konsep gorengnya gitu, setengah matang angkat dulu, apinya kecilin baru goreng lagi. Nah ini dipinggirin. Oh jadi begini Teh? Ya, kalau aku lebih ke display dulu kalau sore. Ini porsi campur ya. Ini nggak dihitung-hitung Teh? Enggak, aku ya udah seininya aja, seambilnya aja. Serius Kayak secocoknya nih menurut aku segini. Oh ya udah gitu. Nah, udah. Kalau aku biasanya pakai susu. Oh kasih susu lagi Teh? Ya. Pakai Dairy Champ. Dari Champ. Sebenarnya susu apa aja sih, cuma kalau aku lebih ke sini dari Champ. Nggak ke sana ya? Iya, nggak kesana, kesini aja dah.
Ini standarnya begini nih biasanya Ya, nih. biasanya susu. gini. Jadi susu dulu, baru ke coklat. Bestsellernya biasanya coklat crunchy sama dark coklat aku. Aduh. Jadi setengah-setengah ya. Boleh. Ya? Ya. Nih. Nih, biasanya aku bisa mix dua rasa kayak gini setengah-setengah. Ini crunchy. Ya, ini crunchy. Ini apa nih? Ini dark coklatnya nih. Yang kalian put? Ya, Serius deh. serius. Ini boleh nih orang pesen begini. Ya nggak apa-apa dong. Namanya jualan dong. Oke. Customer mau ditambahin yang putih boleh. Jadinya apa? Serius teh. Iya, enak lah. Kan sama-sama keju. Nanti kasih keju teh. Ah, Ini keju apa kak? aku pakai win cheese. Oh yang ada chef Junanya. Ya, punya Chef Juna. Oh, Nah, iya. keju juga kalau customernya mau minta dibanyakin juga nggak apa-apa. Harga sama? Sama aja. Nah ini berapa duit Ini teh? 20.000. Serius? Iya, 20 kak. Iya, aku satu ukuran. Terus aku sediain juga sendok. Kok pakai sendok kak? Ya, kan jadi tinggal itu kan ditusuk aja makannya udah konsepnya udah seperti ini, Ini masih aku sendok sediain apa juga. garpu? Sendok garpu. Iya, betul, sendok. Satu paket ya? Iya, satu paket. Berarti waktu ini pernah omset tertinggi berapa kak? Waktu itu? Kalau ini omset bersihnya 850 karena aku masih baru juga gitu, masih nyari-nyari customer. Alamatnya aku ada di Kalibata, tempatnya di street food. Dari gate 1 kalian lurus maju aja terus ke belakang ada di samping rel kereta. Aku di sampingnya koktail buah siram coklat. Di sampingnya satu brand sama aku ada pisang sama nangka goreng siram coklat. Semoga makin sukses ya kak. Amin. Makasih.